Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini untuk kesekian kalinya saya akan bahas kurikulum. Jadi ini bukan yang pertama ya saya bahas kurikulum. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan terapis autisma, boleh cari lagi ya di list video saya. Saya ada beberapa kali bahas kurikulum. Karena memang nggak bahas sesuatu itu akan ada yang baru lagi atau memang harus direview ulang lagi atau memang harus dijelaskan lagi gitu ya untuk teman-teman ibu dan bapak yang baru anaknya didiagnosa dengan tertentu gitu ya, didiagnosa autistik mungkin atau ADHD atau yang lainnya gitu. Nah, kali ini saya mau bahas kurikulum itu berdasarkan beberapa pengalaman saya berhubungan dengan klinik, orang tua, dan lainnya gitu ya. Jadi ketika saya bertemu dengan orang di luar lingkungan saya menemukan beberapa hal yang perlu saya bahas. Yang pertama mengenai kurikulum itu, uh, kurikulum tidak boleh dipakai tanpa adanya assessment. Kita tahu nih di luar sana kita dengan mudahnya dapat kurikulum ABK gitu ya, special need. Ada ada mungkin dapat dari Google, ada mungkin dapat dari Facebook. Saya sendiri ada share beberapa kurikulum. Yang saya share itu ada kurikulum Catherine Moritz, Julia Knapp, kemudian juga dari saya sendiri, kemudian ada juga dari uh, salah satu klinik gitu ya. Uh, itu bisa mudah mudah kita dapat dan semuanya gratis. Tapi itu bukan berarti balik lagi tadi yang saya bilang langsung dipakai gitu tanpa assessment itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali karena itu sama halnya kita melanggar hak azazi dari si anak gitu. Saya belum pernah dites kok ujuk-ujuk udah dikasih tahu aja saya berada di area sini gitu. Kebayang nggak kalau kita sendiri diminta untuk apa? Untuk mengerjakan satu hal yang di atas kemampuan kita atau di bawah kemampuan kita. Pasti membosankan atau juga malah bikin pusing gitu. Nah, kenapa harus di-assess? Karena banyak banyak banget ya anak-anak kita itu malah malah harus mengulang apa yang mereka sudah bisa sebenarnya gitu. Kemudian kalau misalnya yang meng-assess itu seandainya nih, Bu Sinta saya sudah ada kok yang assess gitu. Yang meng-assess itu sudah ada, berapa lama sih sebenarnya kita untuk bisa melihat kemampuan anak secara keseluruhan? Berapa lama? 5 menit? 10 menit? 1 jam? 2 jam? Saya rasa untuk orang di luar dari lingkungan keluarga itu, kita butuh berada di dalam keluarga tersebut untuk melihat lingkungannya secara utuh. Kemudian kita juga perlu melihat mungkin membutuhkan sekitar 1 sampai 2 minggu untuk melihat kemampuan anak itu sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau kita lihatnya cuma 5 menit, maka kemampuan yang terlihat itu berdasarkan situasi yang terjadi. Misalnya situasinya nggak nyaman buat anak itu. Misalnya situasi tersebut terlalu excited buat si anak itu, oh tempat baru nih, orang baru nih gitu. Akhirnya yang aslinya anak itu tidak terlihat dengan jelas. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita akan memberikan program yang salah. Pernah terjadi. Jadi si orang tuanya bilang, anak saya itu bisa kok dia itu bisa kok saya
suruh main bola gitu. Nah, ketika si asesornya itu mengetes dengan perintah tendang bola gitu, anaknya nggak bisa tendang bola. Si asesornya langsung tulis bahwa si anak ini perlu belajar tendang bola. Masalahnya apa nih? Masalahnya adalah si asesornya tidak memberitahukan atau memang tidak punya pengetahuan yang cukup bahwa si anak itu bukan tendang bolanya dia tidak bisa, tapi merencanakan geraknya dia tidak bisa. Jadi setiap kali dia disuruh apapun, dia nggak bisa. Tapi dia bisa melakukannya dengan otomatis gitu. Dan ketika dia sendirian, dia bisa bermain bola. Atau untuk anak-anak kita yang disuruh menirukan satu kata, dia nggak bisa niruin. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngucapin kata tersebut. Tapi giliran disuruh dia nggak bisa. Nah, dijadikanlah kurikulum. Dijadikan masuk ke dalam program. Tapi tidak diberitahu kenapa nih anak dimasukin programnya, padahal dia sudah bisa gitu. Terjadilah konflik di sini. Selain itu, misalnya udah beranjak nih, kita beranjak ke next gitu ya. Udah selesai nih si assessment-nya. Tiba-tiba di dalam kurikulumnya itu, kurikulum atau target belajar si anak itu ditaruhlah uh, plek ketiplek gitu ya, persis dengan yang ada di dalam kurikulum. Di dalam kurikulum ABK biasanya ada tulisan imitasi gerak. Imitasi geraknya itu tangan ke atas, tangan ke samping. Buat si anak, tangan ke atas dan tangan ke samping, apa kebutuhan dia atau apa yang dia lakukan tiap hari dengan tangan ke samping dan tangan ke atas. Dan siapa yang akan menyuruh dia untuk melakukan tangan ke samping dan tangan ke atas. Itulah cilakanya kalau kita pakai kurikulum itu dengan copas, copy paste, atau dengan menyalin ulang, plek ketiplek yang tadi saya bilang. Kalau anak kita itu tidak ada kebutuhannya untuk tangan ke samping, imitasi gerak tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, mengetuk meja, itu nggak ada, maka untuk apa ditulis? Kurikulum ini rata-rata dibuat oleh orang luar. Dan dibuatnya di tahun 1970. Yang strukturnya itu dibuat seperti guru dengan murid. Kita bisa mengolah ini gitu loh. Ngolahnya sebagai keseharian si anak. Apa sih sehari-harinya dia? Kita bisa suruh dia, misalnya imitasi gerak ya, tetap dengan imitasi gerak. Kita bisa dengan cara bermain, meniup bubble yang dia sukai, mendorong mobil-mobilan yang dia sukai, melakukan gerak berlari yang dia sukai, gitu ya. Kemudian melakukan gerakan menyisir yang dia harus lakukan, gerakan menyendok yang dia harus lakukan, gitu ya. Dia karena dia harus makan kan, makan dengan sendok. Gitu. Jadi kita boleh loh, boleh banget untuk mengubah si target yang ada di dalam kurikulum itu. Misalnya di dalam kurikulum itu imitasi gerak tangan ke atas dan tidak akan ada orang yang nyuruh anak itu di luar lingkungan keterapisannya dan di lingkungan rumahnya dia untuk nyuruh dia tangan ke atas dan tangan ke samping dan tidak ada kebutuhan si anak ini untuk melakukan tangan ke samping. Kalau tangan ke atas masih bisa lah ketika dia suruh buka baju dan dia buka baju sendiri. Jadi intinya kurikulum yang bersebaran itu harus bisa kita modifikasi. Salah nggak sih modifikasi? Tentunya tidak gitu. Kalau kita punya modalnya yang cukup. Kemudian
fasilitas apa yang ada di lingkungan si anak. Kalau misalnya di dalam kurikulum tersebut dikatakan harus pakai gambar ini, gambar itu dengan spesifik warna, spesifik bentuk dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Belum lagi yang tadi ya, yang kebutuhan anak. Saya pernah ditanya sama terapis begini, apakah ada ukuran kartu yang spesifik? Bayangkan, kalau kita punya spesifik aturan kartu, maka apa gunanya lagi namanya individual program? Karena di beberapa kasus yang saya punya, anak itu dia harus gambarnya besar supaya dia bisa lihat. Atau gambarnya itu harus saya tempel di tembok. Karena kalau dia datar, dia nggak bisa lihat. Gitu. Jadi, standar memang boleh ada, tapi itu tidak membuat kita memaksa si anak harus mengikuti aturan yang ada. Kitanya jadi tidak mengevaluasi ketidakmampuan anak gitu. Kenapa saya menggunakan kata-kata memaksa? Karena program itu berjalan 6 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetap sama, tidak pernah dievaluasi. Itu. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan kita lihat anak ini nggak bisa bekerja dengan kartu tertentu, dengan ukuran tertentu, mungkin kita bisa ganti. Mungkin posisinya kita harus ganti, gitu ya. Jadi kurikulum itu dibuat sebagai panduan, sebagai kalau kita bisa lihat ininya ya, artinya, arti kata kurikulum itu kurikule itu diambil dari kata kita menyusun perjalanan si anak ini dari poin A ke poin B gitu. Ada panduannya. Namun buat saya sendiri, panduan itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi si anak. Yang terakhir tentang kurikulum ini, lingkungan sosial. Lingkungan sosial anak itu kalau kita plek ketiplek copas gitu ya, cocok nggak? Misalnya kita pakai persis sama gitu. Kita boleh rubah loh. Kita dengan budaya agama kita, kita dengan budaya ras kita, kesukuannya, itu boleh dirubah gitu. Jadi harus se-fleksibel itu. Tapi dengan pengetahuan yang cukup juga ya, bukan dengan asal, dengan bertanggung jawab. Penutupnya dari saya, kurikulum itu bukan harga mati. Nilai dari anak kita tidak ditentukan oleh lulus atau tidaknya dia terhadap kurikulum. Jadi, kurikulum boleh dijadikan panduan, namun kreativitas, wawasan yang cukup, kemudian fleksibilitas, kreativitas sangat dibutuhkan ketika kita merangkum dan menjamunya menjadi sebuah program. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.